itu kurang fokus belajar karena ngantuk dan suasana hari ini sangat dingin. Lalu untuk meditasi jalan tadi saya melakukan kurang lebih 1,5 jam non-stop. Nah, ada juga 30 menit tapi bukan tidak masalah di bawah. Untuk meditasi aktivitas saya menyadari saat makan. Nah, saya ada pertanyaan nanti terkait dengan makan. Perenungannya itu kalau misal kita merenungkan saat makan, apakah perlu mengamati kunyahan dan menghitung jumlah kunyahan tersebut? Renungan terhadap Maksudnya menyadari makanan. Iya. Tidak perlu. Lalu makanan yang kita punya itu mau dipastikan sampai halus sekali kah baru ditelan atau setengah halus sudah boleh ditelan? Terserah. Oh. Justru saya mau tanya, Anda kan mengunyah makanan, mengunyah, lalu sinyal apa yang Anda tahu? Sehingga Anda mendalam. Kenapa waktu makanan baru masuk, Anda tidak langsung makan? Oh, saya kunyah sebentar dulu nanti baru ditelan. Sebentarnya sebentar. Sebentarnya mungkin 1 kali suapan itu setengah menit. Hanya berdasarkan menit saja. Kurang lebih. Coba besok perhatikan. Ya, coba besok perhatikan. Kita mengunyah keinginan mendalam. Ya. Bisa Anda jalan-jalan, Anda belok. Kenapa Anda belok? Karena ya ada dinding kan? Nah, sekarang Anda makan punya, udahlah. Sinyal apa yang Anda tahu? Kalau tadi jalan kan sinyalnya Anda lihat ada dinding. Nah, sekarang untuk makan sinyal apa yang Anda dapatkan sehingga Anda menelan? Ya, besok coba awal. Kemudian tadi dikatakan jalannya 1,5 jam. Kenapa 1,5? Karena saya mau coba jalannya lebih lama nanti, sama mau mencari rasa sakit. Ya. Oh, kembali yang dulu tidak. Sepertinya sulit. Ya. Ya, belum. Oh. Buat apa cari sakit? Kalau mau cari sakit, ya duit. Maksudnya mau melihat apakah gambarannya seperti kemarin yang telapak kaki saya itu sakitnya sangat hebat nanti. Enggak, rasanya bisa jadi tidak terulang. Terus mandi juga menyadari saya mandinya pakai air panas. Lalu di saat gosok gigi saya menyadari juga tangan kanan menggosok gigi, tangan kiri memegang odol. Ya, sambil memegang odol maksudnya. Kemarin kan terus kok tidak ditawa aja? iya, saya amatinya seperti itu. Karena kemarin kan Bante pas di Singkawang ada tanya sebelah kirinya tangannya pegang apa atau sambil ngapain. Nah itu saya sambil pegang odol. Ya. Lalu ya, mungkin begitu. Ada pertanyaan sih Bante. Apa? Sudah catat ini ada 5 pertanyaan. Terkait dengan meditasi jalan, hari ini kan
rasa kalau ada rasa ngantuk. Sudah saya coba juga, jadi saya sudah berusaha Bante. Kalau meditasi jalan masih bisa, cuman kalau mengantuknya terlalu parah gitu, itu ada caranya kawan. Caranya apa ya? Kalau jalan mendaki begitu, Oh, itu nggak ngantuk. Enggak, maksudnya ya, kalau mendaki enggak. buatnya. Mendaki kan waktu naik ke sini kan dari ruang makan naik ke sini kan mendaki. Nah, kira-kira kalau ada jalannya mendaki itu bisa membuat lebih segar atau Iya. coba aja. Oh, berarti meditasi jalannya naik, nanti turun lagi. Coba begitu. Ya, masih ngantuk kan. Karena Karena pasti waktu itu ngos-ngosan. Iya. Ya. Coba aja. Berarti meditasi jalan itu nggak perlu dilakukan di tempat yang datar gitu ya, Pak? Ya. Pertanyaan kedua, apabila terdapat omong-omong dalam hati, misalnya seperti mengarahkan gitu, apakah itu perlu diikuti atau tidak, Bante? Mengarahkan. Iya, mengarahkan. Bisa kasih contoh. Nah, contohnya itu gosok gigi. Kalau tadi saya amati itu waktu gosok gigi, biasanya yang sudah bagian saya gosok itu, tapi itu ada keinginan lagi di dalam hati untuk menggosoknya berkali-kali lagi gitu, berarti. Terus Pertanyaannya, apakah keinginan hati itu perlu diikuti? Maksudnya keinginan saya tahu, saya paham. Ya, Anda pertimbangkan sendiri kalau itu layak untuk dilakukan. Kalau itu perlu dilakukan, ya. Tapi kalau tidak perlu, perlu. Oh, dipertimbangkan lagi ya, Bante. Ya. Di dalam hal ini mungkin kita bisa katakan perlu sejenis apa ya, kebijaksanaan begitu. Pertanyaan yang ketiga, saat meditasi jalan, apabila di luar, maksudnya di luar dari Dhammasara ini, Bante, kita kan menggunakan alas kaki ya, seperti sandal gitu. Nah, kalau kita menyadari sentuhan alas kaki di sandalnya dan bagian jepitannya, itu bolehkah? Boleh saja. Oh, boleh. Pertanyaan ke terakhir. Jadi ini sekedar saya mau tahu aja sih, Bante. Kebanyakan orang mencapai pencapaian kesucian itu kan melalui meditasi duduk kalau saya lihat. Tapi belum tentu juga sih. Nah, Siapa bilang Bante Ananda mencapai kesucian waktu lagi mau baring gitu. Kalau nggak salah begitu ya. Ya. Lalu itu persepsi saya salah, Bante, berarti. Pertanyaan saya, berarti dari meditasi jalan juga bisa? iya. Cerita seperti itu. Ada yang bahkan mencapai kesucian di cukur. Macam-macam. Ya. Ya, Bante. Bahkan ada yang mencapai kesucian waktu mendengarkan nama. Cerita Bante Sariputta, Bante Moggallana mencapai sopanan mendengarkan syahid.
Oke Bante. Terima kasih Bante. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Tapi itu bukan berarti meditasi duduk tidak penting ya. Ya Bante, cuman hari ini suasananya dingin dan ngantuk berlebihan, jadi saya tidak fokus. Besok saya coba lagi. Ya, selamat malam Bante. Untuk meditasi hari ini saya setiap pagi, ini sudah 2 hari pagi, asal pagi di Damahol ini saya merasa saya tidak bisa fokus ya Bante, karena yang saya rasakan itu dingin sekali, sangat dingin. Jadi saya Dingin ya. dingin sekali di pagi hari. Jadi saya rasa every morning saya nggak bisa fokus Bante. Saya rasakan ada dingin gitu. Nah, setelah jam makan siang, aktivitas makan saya hari ini bisa menyadari lebih baik dari kemarin. Nah, setelah makan siang saya juga mandi pun masih saya bisa melakukan dengan gerakan yang lebih konsisten, lebih menyadari. Setelah saya aktivitas mandi siang, saya ada lakukan meditasi jalan Bante. Itu kurang lebih hampir mau pukul 1.30. Tapi yang saya rasakan, kenapa sewaktu saya melakukan meditasi jalan saya bisa merasakan perasaan sedih Bante. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa ada perasaan seperti itu yang muncul? Nah, Justru harusnya Anda yang lebih mengetahuinya. Jadi ini kadang-kadang kita melihat atau merasakan suatu situasi di mana mengingatkan kita sesuatu, kita mengasosiasikan suatu situasi dengan yang pernah kita alami dan yang pernah kita alami itu membuat sedih, sehingga kadang bisa menimbulkan sejumlah perasaan. Bisa jadi demikian. Tapi persisnya justru ini harusnya coba Anda besok kalau mengalami hal-hal seperti itu lagi, lebih seksama, tapi jangan berpikir mengalami, bukan menganalisa. ya maksudnya Bante, besok kalau umpamanya bisa ada fenomena seperti itu, Ya, diamati lebih seksama gitu. ya. Tapi bisa jadi besok tidak. Ya, mungkin besok tidak kali. Ya, besok yang lain lagi. Ya, setelah itu saya ke Damahol ini, saya meditasi Bante, tapi itu mungkin berlaku hanya setengah jam. Setelah itu saya mengantuk. Saya bingung kenapa siang ini kok mengantuk. Saya berusaha untuk bangkit, tetap dia mau mengantuk untuk kedua kalinya. Setelah itu saya turun, saya cepat-cepat cuci muka, saya langsung meditasi di tempat lain Bante. Saya tidak
tidak di dalam waktu. Tapi meditasi yang setelah saya cuci muka itu, saya meditasinya bagus Bante. Cuman saya merasa kenapa badan saya kok mengembang gitu loh. Badan itu seperti mengembang, seperti balon gitu, mekar gitu. Saya kaget, saya buka mata. Oh, ini salah persepsi kali. Saya rasa ini tidak ada apa-apa. Kenapa ya Bante? Ya, pada saat meditasi kita bisa mengalami sensasi tertentu atau ada orang merasakan badannya ringan, ada orang merasa dirinya menjadi besar, tinggi, ada yang merasa mengecil, ada yang terbang seperti yang beritakan tadi, ada yang merasa bagian tubuh tertentu berat. Ini segala macam ada yang disebutkan akan ada sensasi apa. Jadi prinsipnya itu terhadap semua sensasi ini sadari, ya udah tidak usah terlalu banyak dianalisis, kembali ke objek semula. Karena yang fenomena seperti ini itu hanya sementara. Jadi tidak perlu terlalu dihiraukan, tidak perlu dipikirkan. Ya, terima kasih. Selamat malam Bante. Untuk meditasi hari ini saya bisa lebih tenang daripada kemarin Bante. Meskipun musik-musik itu masih muncul, tapi saya udah bisa menerima itu sama mengabaikannya. Tapi pas mulai sesi sore itu lebih sulit buat fokus ke nafasnya, lebih terombang-ambing. Waktu paginya padahal bisa cepat, meskipun kehilangan kesadaran masuk lagi. Tapi pas sore itu mungkin karena lelah juga badan, jadi lebih terombang-ambing sama lamunan-lamunan. Untuk meditasi jalan saya hari ini coba 2 sesi, masing-masing sesi 1 jam Bante. Saya merasa manfaatnya besar sekali, karena setelah meditasi jalan itu saya bisa nahan rasa sakit yang biasa saya tahan cuma sebentar, jadi saya bisa tahan lebih lama lagi Bante. Untuk yang kegiatan sehari-hari saya masih sering lupa, apalagi di bagian mandi, karena bawaannya ingin cepat-cepat selesai karena dingin. Untuk makannya bisa perlahan-lahan mulai diamati Bante. Ada yang mau saya tanya Bante? Misalkan lagi meditasi duduk, tanpa sadar posisi saya membungkuk. Itu kalau saya sadar bisa saya tegakkan lagi Bante? Boleh. Harusnya demikian. Matanya tidak usah dibuka, matanya tetap tutup. Oh iya, sama mau tanya lagi Bante. Tadi pagi kan cuacanya dingin banget ya. Jadi pas nafas itu Dingin lagi. Jadi pas nafas itu yang lebih kerasa bukan sentuhan, malah perasaan hangat atau panas gitu. Di nafas itu saya fokusnya lebih baik ke situ atau ke mantra ya Bante? Tetap kesentuhan, walaupun Anda tahu ada panas, ada hangat, Anda tahu, Anda lebih memperhatikan sentuhan. Masih bisa kan merasakan sentuhan? Masih. Jadi ibaratnya itu gini, di depan saya itu ada 2 benda, sentuhan sama panas. Walaupun yang lebih yang tertangkap oleh saya itu panas, tapi sebetulnya saya punya pilihan. Saya mau memperhatikan panas, jadi pilihnya ke perhatikan sentuhan. Kenapa tidak ke panas? Karena khawatirnya nanti persepsi panas atau sensasi panasnya makin meningkat. Khawatirnya begitu. Jadi lebih memperhatikan aspek
Iya Bante, terima kasih. Ini dari lokatnya seperti dari Indonesia Timur. Di Tangerang. Oh, Tangerang. Selamat malam Bante. Saya kalau meditasi jalan, meditasi duduk sama seperti kemarin bisa 1 jam. Kalau sehari-hari saya bisa perhatiin, saya usahakan itu. Kalau perkembangan seperti apa sih belum ada Bante. Seperti yang biasa saya jalanin aja. Saya tahu gitu. Mengharapkan perkembangan seperti apa? Maksudnya begini, saya hanya menyadari aja, melepas itu sudah cukup. Ya. Maksudnya perkembangan itu maksudnya perkembangan yang lain-lain itu belum ada, makanya saya nggak laporan. Ya, nggak usah. Ya. Biasa saja. Ya. Oke. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya meditasi duduk saya kebablasan lagi di waktu jam 1 ke arah jam 2. Itu saya merasa tidur. Karena apa? Kan kode saya tangan di sini, dia turun, saya tidur. Jadi saya nggak biasanya seperti itu. Kemarin begitu, hari ini juga begitu, kebablasan. Cuman saya nggak sempat nanya sama teman apakah saya ngorok atau tidak. Gitu. Saya memang kalau lagi duduk ini bisa tidur dengan nyenyaknya. Begitu, kayaknya enjoy aja, ya kan? Pertanyaan saya nih, kalau meditasi duduk ini, apakah ada perkembangan lebih jauh? Misalnya begini, apakah ada kemajuan di diri saya? Meditasi duduk itu berhasil? Apakah karena lamanya duduk, konsentrasi yang penuh, tidak ada ucapan dalam maupun luar, ya kan? Jadi saya ingin tahu di situ. Kalau meditasi jalan, saya ada pengalaman baru nih. Saya melihat saudara Pak Apen ini naik turun tangga. Saya pikir ada apa ya. Saya amati, asik sekali, saya pengen coba. Ternyata luar biasa manfaatnya. Kayaknya ada semacam kekuatan di badan saya, terutama di kaki. Kayaknya ada kemajuan. Ini pengalaman bagus, itu naik tangga seperti itu ya. Saya coba 2 kali, mungkin entah besok nambah kali ya. Itu manfaatnya bagus. Kalau meditasi sehari-hari, kayaknya seperti biasa sih, saya enjoy. Misalnya mandi, kalau mandi itu memang saya ada tekniknya. Kalau dingin, lebarin dulu di kaki atau tangan beberapa kali, terus lancar, ya kan? Biasa aja tuh. Kalau dingin saya abaikan, malah bisa berlama-lama, cuma takut saya diomelin, gitu kan? Nanti kamar mandinya mau dipakai. Iya. Jadi kalau meditasi sehari-hari itu misalnya makan, ya saya enjoy. Kayaknya memang kalau praktek ini jadi berasa di sini, karena cara makannya kan seperti saya di Samanera waktu itu. Kayaknya jadi ingat lagi, oh begitu. Kalau di meja kan kita mau konsentrasi gimana pun kayaknya karena deket, begitu. Ya kelebihannya di situ, kalau meditasi makan itu berasa
enjoy. Ya, di situ. Terima kasih Amina dan Tante. Ya, tentang ngantuknya mungkin kalau misalnya memang ngantuk, udah lakukan meditasi jalan saja. Maksud saya begini, kalau ngantuk kan masih ada kesadaran Tante, walaupun ngantuk saya. Cuman ini tidur, jadi kalau tidur itu kan udah gak ada pikiran, perasaan apapun, contoh. Nah itu yang saya bingung kemarin maupun hari ini tanpa saya sadari. Kalau ngantuk kan saya masih bisa gimana gitu ya. Itu tidur itu. Tahunya begini saya, tangan saya cepat, saya sadar, wah tidur. Cuma saya nggak perhatiin jamnya itu, cuma antara jam 1 ke 2 itu. Jadi tanpa saya sadari kayaknya mungkin ya ada teman waktu sekamar waktu itu bilang kamu tidurnya enak amat, baru sebentar ngobrol selesai ke nikmat amat gitu kan. Cuman agak berisik gitu walaupun saya pakai peredam. Jadi malam-malam bisa tidur. malam saya tidur santai biasa, cepat banget. Kecuali pernah jadi cerita yang lalu-lalu dalam meditasi itu, kalau saya pikirannya kacau nggak mampu tuh, kalau duduk kayaknya setengah jam juga kacau. Mendingan meditasi jalan kalau begitu. Ya pertanyaan saya itu tadi nanti yang meditasi duduk itu apakah disebut maju karena duduk berlama-lama ya, dengan catatan kita tidak bicara dalam maupun luar ya kan, kayaknya nikmat begitu. Saya pengen tahu kemajuannya itu seperti apa. Terima kasih Tante. Kemajuan Anda. Iya, karena begini, dalam meditasi itu kan waktu awal-awal di mata kita walaupun malam ini seperti apa, ada cahaya warna-warni yang berubah ya kan. Kadang membentuk suatu gumpalan kental gitu, diganti yang di luarnya itu warna ya kan. Memang saya nggak mau mikirin, cuman kadang-kadang apakah karena bias, kalau mata malam ini kan bias dari pantulan lampu tertentu. Nah kalau gelap gulita saya belum ngalamin tuh kayak gimana, cuman tetap itu cahaya kayak lampu di apa yang bisa disetel-setel volumenya. Ya, tentang lama meditasi, apakah itu kriteria kemajuan meditasi? Belum tentu. Jadi kalau seseorang itu mampu duduk lama, belum tentu dia meditasinya bagus. Tapi kalau orang katakan dia mengalami kemajuan dalam meditasi, harusnya dia juga mampu duduk lebih dari sebelumnya. Nah, jadi tidak dibalik. Jadi orang kalau dia dikatakan seseorang itu mengalami kemajuan dalam meditasi, harusnya dia mampu duduk lebih lama. Tapi kalau seseorang mampu duduk lebih lama, belum tentu dia maju dalam meditasi. Kemudian yang tentang melihat berbagai vision itu, penglihatan, memang ada sejumlah guru meditasi dan sering tanya ke para yogi, kamu sudah lihat cahaya belum gitu? Tapi di sini kita tidak. Kita di sini tidak ya, lihat cahaya atau tidak. Bahkan kalau lihat pun itu diabaikan, karena itu bukan kriteria dari kemajuan meditasi menurut patokan yang ada di sini. Jadi di sini kita patokannya bukan dari melihat cahaya atau tidak. Kita patokannya apakah kita semakin peka terhadap
munculnya lamunan, munculnya pikiran. Itu salah satu patokan. Ya, itu jawaban saya. Terus satu lagi nih, nanti saya misalnya meditasi duduk ya, kebetulan teman memberikan aba-aba mau interview, ya kan? Nah itu saya misalnya ya, kalau Johannes ini, ya atau selanjutnya gitu, saya langsung kesentak. Nah, apakah itu bawaan dari seseorang atau memang kepekaan atau bagaimana nanti? Jadi saya spontan gitu. Kok bisa tahu? Kan waktu itu makan apa? Benar, Pak? Kamu dari mana? Begini, Tahu Pak. Suara. Saya merasa tuh kan hening ya, Ya. nggak ada pikiran apa, ada sesuatu yang saya langsung spontan begitu. Boleh tanyakan kepada Ko Johannes. Bisa jadi gini. Kok bisa kagetan jadi waktu itu? Bisa jadi waktu itu sedang melamun, sehingga jadi terkejut. Kadang bisa begitu. Tapi oke kalau enggak tidak usah terlalu banyak menganalisa tentang hal itu, punya aja. Iya, soalnya kalau Johannes waktu itu mengatakan, kok kagetan amat sih? Gitu ya. Ya mungkin lain kali nggak usah. Tapi waktu itu duduk di mana? Di sini atau di luar? Waktu itu di meditasi tempat lain, kebetulan ketemu sama Ko Johannes juga. Ya. Kan mau di interview, kasih kode gitu ada beberapa kali. Ko Johannes kaget, saya juga kaget. Memang begini Bante, maaf ya. Saya memang waktu itu pernah melakukan, ada guru ya, melakukan meditasi tanpa tidur 7 hari 7 malam. Nah, efeknya itu bukannya pakai bacaan atau mantra, tidak ada kosong. Jadi saya pernah melakukan bisa mampu 4 hari 4 malam dengan melakukan seperti kerjaan sehari-hari, ya kan? Jadi efeknya waktu itu lebih parah lagi. Saya lagi tidur nyenyak, katakan banyak dari istri saya atau orang lain tidur ngorok gitu, kalau nyenyak kan ngorok ya. Jadi disentuh sedikit aja langsung saya gebrak mau siap mukul orang. Itu Bante, itu efeknya dulu. Nah ini ke bawah sekarang, cuma saya agak mending. Itu bertahun-tahun ada berubah. Seringkali istri saya takut kalau saya bangunin langsung gebrak mau mengantar. Bukan istri saya aja, yang lainnya seperti itu. Cuman sekarang agak mending kayak tadi dulu gitu. Cuk, gitu dulu lah. Ya spontan nanti. Itu nanti kalau Pak Johannes mau bangunkan dia harus siap-siap. Jadi harus siap. Terima kasih Bante. Selamat malam Bante. Saya masih merasakan sentuhan seperti biasanya, belum mengalami hambatan dalam 2 hari ini. Jadi ya Kita menyadari lamunan-lamunan pikiran yang muncul. kebetulan agak kurang Bante. Kalau dalam hati, Kalau memang ada, tapi nggak terlalu banyak. Kalau seperti yang saya kemarin kasih tahu, kalau jalan saya itu pasti memang 100% kelihatannya takut jatuh juga.
Jadi mau nggak mau harus memperhatikan apa yang saya injak. Kaki itu sudah menapak dengan benar, tidak ada lubang, tidak menapak di lubang, itu pasti saya perhatikan. Terus kemudian kalau mandi dan segala macam ya, sentuhan-sentuhannya itu dengan air, kita menyentuh gayung, terus kan waktu makan itu juga saya menyentuh sendok, terus kemudian waktu kita bergerak naik ke atas itu saya merasakan waktu tangan kita itu misalnya itu agak melengkung sedikit, terus kemudian berhenti dengan mulut membuka, terus kemudian mendorong masuk, segala macam itu masih sementara ini masih belum ada hambatan-hambatannya, tapi nggak tahu kalau berapa hari depan. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Selamat malam Bante. Ya, hari ini luar biasa ya, saya merasa lebih tenang seperti yang Bante bilang. Hari itu memang lebih tenang, di pikirannya pun lebih berkurang ya. Nah, kalau meditasi aktivitas itu saya ada coba sedikit terinspirasi kemarin oleh Rio ya, sambil nyapu gitu. Karena kan kebetulan pas saya jalan, saya menyadari jalannya sedikit kotor dan kurang nyaman gitu. Jadi saya pikir sekalian aja saya coba sambil nyapu sambil saya konsentrasi. Dan yang saya sadari adalah dengan saya nyapu dengan penuh kesadaran, saya merasa setiap itu kan pelan ya, berarti kan, karena kan saya sadari gitu, saya merasa prosesnya menjadi lebih cepat gitu ya. Karena kalau saya sadar lagi, saya perhatikan kalau biasa kita sapu dan kedip angin, kadang-kadang selesai kita sapu kita balik lagi sapu lagi gitu. Pada saat saya perhatikan begitu angin meniup, saya bisa menyadari apa yang tertiup dan kemana. Jadi nggak usah bola-balik gitu ya. Saya merasa prosesnya menjadi lebih cepat gitu, walaupun gerakannya lebih lambat gitu. Itu yang saya sadari. Coba untuk menyapu dengan penuh kesadaran ya. Dan untuk meditasi berjalan, saya coba yang kemarin Bante bahas tentang berjalan seperti orang sakit ya. Jadi dengan begitu perlahan, saya usahakan tanpa tenaga, karena kan orang sakit kebiasaan dimulai dari tanpa menggunakan. Saya coba pelan-pelan, memang bisa, cuman saya merasa lebih sulit mungkin karena pertama kali nanti ya, lebih sulit konsentrasi karena dengan semakin pelan saya jalani, semakin mudah lamunan bergerak gitu. Jadi saya merasa kalau yang biasa itu malah lebih helpful gitu loh, saya meningkatkan kesadaran. Kan yang ini bisa juga, cuman lebih sulit untuk berkonsentrasi untuk saya. Ini karena masih baru gitu kan, saya belum terbiasa. Ya, jalan dengan kecepatan biasa. Ya, yang tadi saya coba-coba saja. Dan untuk meditasi duduk, ya lumayan hari ini sudah lebih tenang. Cuman pagi seperti biasa masih mengantuk. Pas sebelum makan siang kan saya sudah minum kopi, jadi lebih sadar. Cuman saya merasa sedikit terganggu oleh matahari. Karena ternyata waktu siang ini dia lumayan cerah gitu ya. Kan saya juga duduknya kan dekat ini ya, pintu kaca ya. Jadi pas sebelum makan siang itu saya merasa mataharinya sedikit terik gitu ya. Jadi merasa kesilauan gitu, sedikit silau. Tapi sementara silau, habis itu kayak ketutupan awan, dia redup gitu. Terus lama lagi silau, dia redup lagi gitu. Kayaknya saya merasa sedikit itu ya, terganggu. Boleh saya maju ke sini? Boleh, ya.
kan tadi kan maksudnya kan saya lagi duduk kan kalau misalkan apa namanya ya saya sudah buka HP saya bisa pindah, tapi kan posisinya kan saya masih lagi konsentrasi gitu kan, jadi ya saya usahakan ya saya hiraukan gitu ya. Cuman ya apa namanya kadang silau, situ redup, silau, redup gitu kayak penawan kayaknya gitu. Nah saya jangan-jangan saya sempat mikir juga Bante, karena mungkin saya tutup mata gitu masih silau gitu, gimana coba saya buka gitu. Iya gitu sedikit, iya saya usahakan, tapi udah lebih lumayan karena lebih tenang hari ini gitu kan, kemarin iya masih hari pikirannya gitu, cuman udah apa namanya sedikit berkurang rasanya. Nanti saya ada satu pertanyaan, kalau misalkan kita lagi fokus nih, karena kan kita kayak tadi pikiran lagi kita kembalikan ke objek, kita sadari lamunannya dan kita selalu usahakan untuk kembali ke objek. Nah pada saat kita sedang fokus itu, kalau misalkan saya rasa ada sedikit sensitif, jadi kayak misalkan ada suara sedikit pun itu saya terkejut gitu, maksudnya terkejut tapi maksudnya habis itu udah balik lagi sekejap aja gitu maksudnya. Nah itu maksud tandanya itu artinya di concentration atau saya terbawa lamunan gitu maksudnya? Terbawa lamunan. Berarti kalau misalkan ciri-ciri orang yang konsentrasinya sudah itu antara dia sama sekali tidak terganggu berarti, Tidak terkejut. Ya, terima kasih banyak. Ini jauh lebih baik bermeditasi, karena tadi pagi biasa kalau bangun pagi kan badan agak kaku-kaku Bante, jadi mengadakan sedikit peregangan boleh ya Bante ya? Boleh. Mungkin ada sebagian, mungkin misalnya waktu meditasi japa rasa pundaknya agak kaku, boleh saja melakukan peregangan, tapi usahakan peregangannya itu jangan dilakukan di sini. Luar bisa boleh di ini. Boleh. Bahkan kalau ada yang punya kebiasaan, misalnya yoga, boleh saja yoga di dalam kamar, tapi tidak di luar. Boleh. Ada melakukan gerakan tubuh begitu, boleh dilakukan di dalam kamar. Ya, tadi dilakukan untuk bangun pagi jam 4 itu Bante. Jadi pegangan sedikit, lebih nyaman memang duduknya. Setelah itu jam 4 kan duduk sampai jam 5. Terus langsung jam 5 atau jam 6 meditasi jalan. Ternyata itu jauh lebih bermanfaat, membuat sesi dari pagi sampai sore itu lebih nyaman beraktivitas duduknya. Jadi yang kedua, yang Bante mau tanya, di dalam jadwal kita sesi duduk lebih banyak daripada sesi jalan nanti. Berarti manfaat daripada sesi duduk itu lebih besar kan? Sama saja. Jadi duduk jalan semua bisa dilakukan dengan sapi itu benar. Hanya kebetulan aja, ya kebetulan. Memang kalau misalnya kita di rumah meditasi, memang yang lebih dipentingkan itu duduk. Karena kalau meditasi jalan, biasanya tingkat kesulitannya itu lebih besar. Nah, jadi oleh karena itu diutamakan yang duduk. Nah, lebih gampang, matanya tertutup daripada kalau ada ujaran, itu kan biasanya godaannya lebih banyak, gangguannya lebih banyak, gangguan dalam tanda. Kemudian tadi dikatakan untuk melakukan peregangan itu juga dilakukan dengan penuh mindful juga dan penuh dengan sati juga, menyadari. Jadi jangan sampai melakukan peregangan lalu melakukan gitu, tidak.
suara. Cuma sepertinya di sini suara tidak begitu, tidak terlalu dominan, tidak terlalu megang. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja. Ada sejumlah orang merasa terganggu misalnya dengan suara kendaraan atau suara orang berbicara atau suara misalnya kalau dari kejauhan ada suara musik atau suara apa begitu. Nah, ada sejumlah orang merasa terganggu dengan suara begitu. Tapi sebetulnya itu menjadi sebuah gangguan. Itu sebetulnya hanya perasaan secara subjektif. Karena gini, kalau kalian dengar suara suara aliran air begitu, atau suara burung berkicau, biasanya itu kan tidak terganggu. Jadi sebetulnya ini tergantung persepsi kita terhadap suara itu. Jadi kalau misalnya kita tidak menerima suara itu, maka kita akan merasa terganggu. Oleh karena itu, ya sama seperti kondisi yang lain, kita terima keadaan. Dan terima biasanya untuk batin kita itu akan lebih nyaman. Terus berarti kalau menurut saya ya mungkin Bante mau minta tolong Bante luruskan. Karena waktu awal pertama kali latihan meditasi Bante, saya kan yang kalau sistem Goenka kan dia sampai hari ke-4 kan sudah vipassana Bante. Jadi hari pertama sampai hari ketiga itu saya nggak bisa berhenti, tidak bergerak, pindah posisi terus karena baru 25 menit ini sudah kesakitannya luar biasa, harus pindah. Udah pindah nggak berubah, tapi sakit lagi, tapi sakit itu luar biasa. Jadi selama 3 hari itu duduk selalu bolak-balik sampai hari vipassana hari ke-4 disarankan oleh dan guru coba aditana gitu kan. Jadi hari kelima itu dicoba Bante aditana. Jadi disarankan hanya sesi yang jam 8 pagi, jam 2 siang dan jam 6 sore. Hanya 3 sesi itu saja, kamu tidak boleh rubah posisi, coba aditana. Jadi saya upayakan di paginya jam 8 Bante. Ternyata luar biasa sakitnya Bante, tapi karena sudah dari hari pertama, hari ketiga kok gak bisa diam, jadi kapan mau berhentinya? Jadi udah hari kelima harus tidak boleh bergerak. Jadi karena punya komitmen begitu, pada menit menjelang habis 55 menit sudah Bante, itu sakitnya itu udah nyelekin Bante. Udah sangat sakit sampai ke ubun-ubun itu Bante saya tahan. Sampai saya komitmen, saya bilang udah mau mati lah di sini. Ini kumpulannya orang baik semua, gak apa-apa mati, dapat tempat baik gitu. Karena komitmennya begitu Bante, sebentar belnya sudah bunyi Bante. Begitu bel bunyi Bante, itu tumbuh rasa sukacita yang luar biasa, itu meluap-luap. Sampai sesi berikutnya saya bisa duduk belajar tanpa merubah posisi lagi. Dan seterusnya lancar sampai hari ke-10 Bante. Jadi itu dalam pikiran saya punya satu mindset, bisa duduk diam, berarti Anda bisa melewati masalah-masalah yang sangat sulit. Apakah itu benar? Di dalam agama Buddha, aditana itu sangat penting. Kalau kalian perhatikan, salah satu dari 10 parami itu salah satu parami itu aditana, tekad. Dan bisa saja kalau misalnya kalian sebelum melakukan meditasi duduk, bisa juga bertekad dulu dalam hati bahwa sekarang saya duduk, segala urusan keluarga, segala urusan pekerjaan untuk sementara saya ini dulu, saya letakkan dulu, saya singkirkan dulu, tidak mau memikirkan. Jadi saya hanya mau perhatikan apa yang terjadi pada diri saya, pada batin maupun jasmani saja. Saya hanya mau fokus pada napas saya, lambungan yang muncul. Boleh melakukan aditana seperti itu, atau bisa juga seperti yang dilakukan oleh ibu ini, yaitu bisa juga tambah bahwa
selama saya duduk ya 1 jam saya tidak bergerak, coba untuk tidak bergerak, tapi tidak perlu setiap sesi. Kalau masalah di komunitas setiap hari hanya ada 1 sesi aditana, boleh saja mencoba. Nah, jadi dengan berlatih aditana begitu kita melatih komitmen kita. Kalau saya sudah komitmen untuk melakukan sesuatu, kalau saya sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, saya akan mencurahkan, saya akan sepenuh hati melakukan. Itu merupakan salah satu hal yang positif. Karena itu termasuk salah satu parameter. Namo Buddhaya Bante. Hari ini sesi meditasi yang pagi, saya berasa berhawa-hawa ya, terutama di tangan. Jadi nggak terasa ini. Sesi siang masih mengembara pikiran, kadang ngantuk juga. Dan sesi sore tadi saya setengah jam ya, lalu pikiran membara terus karena kepingin pipis, saya pipis itu jam 6.30. Setelah pipis saya balik lagi ke sini, baru 10 menit meditasi itu karena saya pikiran tidak fokus, tidak bisa fokus. Lalu saya ubah dengan metta bhavana. Begitu metta bhavana, tiba-tiba muncullah wajah mendiang mama saya. Saya menangis sekali itu. Terus menangis, akhirnya saya tidak tahan, saya keluar. Saya cuci muka dulu, saya dibantu dulu. Saya naik, saya lanjut lagi. Begitu lagi. Masih. Terus saya meditasi jalan sebentar, lalu lanjut duduk. Tapi itu air matanya keluar terus Bante. Itu jadi gimana ya? Harus saya teruskan yang metta bhavana atau yang memperhatikan nafas? Ya, penggunaan metode metta bhavana itu hanya sementara saja. Kita sedang batin, sedang gelisah, banyak pikiran yang muncul. Tapi kalau batinnya sudah agak tenang, kembali ke nafas. Dan metta bhavana itu harusnya tidak menggunakan objek yang bisa mengadu-adu emosi. Itu muncul sendiri kan? Muncul sendiri. Iya. Itu kenapa ya? Ya, nggak apa-apa. Mungkin itu akan muncul dalam sejumlah waktu, tapi setelah itu energinya itu akan melemah dan akan lebih biasa kembali. Ya, nggak apa-apa. Ya, tidak usah juga terlalu dikekang gitu. Jangan mengingat gitu. Biasa-biasa saja. Kalau mengingat ya disadari. Ya, terima kasih Bante. Yang malam Bante, untuk yang hari ini itu saya merasa agak ekstrim sebenarnya. Maksudnya di satu sisi secara meditasinya sudah lebih baik. Saya ikutin saran Bante ketika duduk itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau semua makhluk bergerak. Jadi kan saya nggak biasa kalau nggak ada suara kan. Tapi dengan itu keluar masuk itu saya ngerasa lebih fokus sama nafas. Nah jadi yang menarik itu adalah saya baru menyadari rupanya tadi pagi itu dingin banget ya. Tapi saya justru menikmati di luar gitu. Jadi tadi kira-kira tuh pas pagi-pagi kan jam 4 sampai 6.30 ya. Saya sempat 15 atau 20 menit saya meditasi jalan di luar. Dan saya ngerasa saya sangat menikmatinya ya. Maksudnya saya benar-benar kayak
itu saya rasakan dinginnya. Dan udah gitu kan di luar itu ada suara-suara alam kan. Saya benar-benar itu kosong gitu. Saya benar-benar jalan aja. Nah, terus terus ketika misalkan sisinya udah agak siang, itu ketika siang saya rasakan kakinya panas gitu. Jadi memang ketika meditasi jalan saya sangat menyukainya ya gitu. Nah, cuman jadi sedikit tantangan itu benar. Ketika saya ngelakuin sendiri, saya ngerasa itu oke aja gitu. Tapi kan bareng-bareng sama yang lainnya, saya jadi ngerasa saya cepet banget gitu. Saya jadi ngerasa, aduh, aku kok kayaknya salah gitu. Nah, akhirnya saya turun ke bawah, yang di lantai bawah ini, saya sendiri lagi kan. Saya ngerasa I'm fine aja gitu. Maksudnya dengan kecepatan saya tuh biasa aja. Nah, cuman maksudnya ekstrim tuh, jadi ini terjadi di jalan maupun di duduk. Itu saya jadi ketika meditasinya bagus, tiba-tiba perasaannya gelisahnya datang. Jadi basicnya saya itu kalau di sehari-hari itu orangnya moody banget ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu efek dari saya moody banget atau ketika meditasinya sudah lebih baik saat duduk dan jalan, tiba-tiba perasaannya berkecamuk. Nah, itu kan yang jarang ya. Ini langsung aja deh. Pas duduk, misalkan kayak tadi tuh jam 1 sampai jam 4 ya kan? Misalnya saya ngerasa 1 jam tuh bagus gitu duduk, jam 1 sampai jam 2 gitu, jam 2 sampai jam 3 oke. Di jam 3 sampai jam 4 saya lagi duduk tuh saya nangis. Dan saya keinget yang Mbak bilang, tiba-tiba saya keinget masalah yang saya udah gak pernah ingat lagi sebenarnya, masalah keluarga. Itu saya nangis, bener-bener nangis banget sampai saya udah gak konsen. Akhirnya turun gitu kan. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, apakah hari ini saya agak ekstrim gitu, ketika lagi meditasi bagus, ketika lagi sedih tuh sampai nangis-nangis gitu, apa karena saya moody atau karena meditasi lebih fokus? Tidak usah kasih label meditasinya bagus begitu. Pokoknya ini adalah hal yang bisa saja terjadi di sejumlah yogi, tidak semua orang. Tapi kalau terjadi itu ini sebetulnya bukan suatu hal yang bukan hal yang aneh. Makanya kemarin saya sempat ngomong bahwa bisa jadi akan muncul seperti ini ya, karena memang ada sejumlah yogi itu memang bisa mengalami hal-hal seperti itu. Dan meditasi kita itu ya juga sama seperti hidup kita, karena berada ya maksudnya happy, ya bagus, segalanya lancar. Kadang juga terasa aduh susah banget gitu. Nah, meditasi kita itu begitu juga. Jadi kita belajar untuk istilah kerennya itu UPK gitu. Apapun yang kita hadapi dengan tenang aja. Ya, memang demikianlah adanya. Ya. Jadi ya terima apa adanya. Lagi Bante, jadi untuk yang meditasi, yang untuk makan, saya kan sekarang kalau biasa kecepatan 100 km per jam sekarang yang dari turun ini menjadi 70 atau 60 ya. Yang pagi itu saya bisa sedikit lebih pelan. Nah, yang siang ini yang saya merasa saya masih lomba, saya masih serakah. Jadi kan gini, saya kan tadi kan suka banget kalau saya rasa ya. Terus saya ngambil lagi, nah nggak sengaja saya keserok melinjohnya kebanyakan gitu. Nah, pertanyaan saya satu sebenarnya, kalau misalnya secara mindful eating ya, sama master hipnoterapi yang untuk slimming yang mindful eating, dia bilang ketika kamu sudah kenyang atau sudah netral perutnya, itu buang aja makanannya. Oke, menurutnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau di mama saya kan nggak boleh buang makanan. Nah, sebenarnya ketika kita tidak dihadapkan suatu kejadian nggak sengaja kebanyakan makanan di depan kita, entah disediakan orang, entah kayak tadi saya nggak sengaja keserap, itu sebenarnya boleh dibuang atau enggak sih ketika udah kekenyangan? Kalau misalnya sudah sangat kenyang, lalu makanannya memang masih banyak sekali, ya memang terpaksa harus dibuang aja. Tapi kalau misalnya masih bisa habisin begitu tanpa menimbulkan ketidaknyamanan yang amat
selanjutnya lebih baik kekurangan daripada kelebihan. Kalau kekurangan, panitia tidak akan keberatan kalau kalian nambah lagi, ya. Saya pikir tidak apa-apa, ya. Ambilnya lebih baik agak kurang, lalu nanti kalau kekurangan bertambah lagi, boleh, ya. Terima kasih Bante. Ya. Mohon maaf Bante, saya bertanya, ada yang menanyakan kalau menurut pengamatan keponakan saya, Paramita Devi, kan iya, kan katanya mama itu suka datang gitu, kelihatan gitu kan, dia bisa melihat. Oh katanya tadi Popo datang gitu kan, kadang dia mengutus pengawalnya datang gitu. Yang saya tanyakan, apa saat tadi saya meditasi benar-benar namanya yang memunculkan diri, apa bagaimana Bante? Kalau saya dipikirkan aja, ya, saya juga tidak tahu. Tidak saya dipikir, ya. Ya, Dan soalnya kan saya menyebut Sabesanta Bawantu Sukitata, semua makhluk berbahagia. Di situ memang saya melimpahkan untuk mama, untuk papa, dan semua ya yang sudah meninggal gitu. Tapi pas mama itu dia nggak mau hilang gitu wajahnya, makanya menangis gitu tanpa sadar. Itu aja sih saya mau. Kalau saya kalau dipikirkan, tidak usah dianalisis, gitu. Ya. Kasih Bante. Mbak Bante, saya mau nanya, soal melinggo yang tadi saya asal, namanya itu melinggo. Melinggo. Kebetulan saya juga secara nggak sengaja nyedoknya banyak. Nah, ini apakah ada perbedaan di waktu sama merah sekarang yogi? Ya, kan makam linggo itu kan ada kulit itu. Ya kulitnya itu. Udah ada yang keras. Maksudnya begini, kalau saya makan linggo, kalau di sama merah ya, kalau nggak salah makan begitu, kan ambil kulitnya dimakan tuh, ininya dikeluarin lagi dulu, ya, bukannya dibuang, ditaruh. Apakah itu buruk atau bagaimana ya? Sedangkan tadi saya mau nyoba begitu takut dilihat sama Bante, jadi saya pakai garpu, saya nggak dikupas gitu kan. Nah itu apa yogi sama nera itu gimana ya? Gimana? Ya, memang ada peraturan untuk nera maupun untuk ibu. Memang ya itu sesuatu yang sudah digigit itu tidak, sesuatu yang sudah masuk dalam mulut tidak dikeluarkan lalu dimakan lagi gitu. Jadi memang untuk meninjau memang serba salah, serba salah. Jadi biasanya memang saya cenderung tidak ambil meninjau. Kebetulan saya kaget namanya banyak. Ya. Kebetulan saya dekat banget sama Bante sebetulnya, jadi saya khawatir mengganggu. Kalau wartawan sih tidak apa-apa, hanya sama merah saja. Iya. Saya ke bawah begitu jadi agak lama dari saya mana. Jadi dalam hal ini ada dua, satu menggigit, satu lagi sesuatu yang sudah keluar dimasukkan lagi. Kalau menggigit ada sejumlah pengecualian. Ya, ada sejumlah pengecualian. Jadi kalau misalnya untuk buah-buahan, untuk makanan yang agak keras dan sulit, itu boleh ya digigit. Tapi untuk manawan tidak terikat oleh peraturan. Jadi boleh saja. Ya. Karena tadi di depan Bante saya nggak berani. Boleh. Iya, masih. Bante, aku juga nanya. Jadi untuk meditasi jalan, kan tadi jalan membahas beberapa teman ya. Saya lihat yang itu kalau jalan itu selalu Kalau Anda
sebenarnya itu nggak boleh ya? Kalau lurus boleh saja. Saya Jadi bisa sebetulnya lurus. yang tidak lazim kalau meditasi jalan adalah tangannya goyang-goyang, tangannya diayun-ayunkan. Yang penting tidak diayun-ayunkan. Karena saya udah coba begini, Ya. kok saya ngerasa nggak nyaman, saya lebih suka begini gitu. Jadi nggak Boleh. apa-apa. Terus pandangan mata itu kan saya lebih demen straight ke depan gitu loh. Saya kayak di depan itu, saya kan nggak mikir apa-apa saat jalan kan. Saya cuma ngerasain di mana itu kaki saya napak dingin atau panas. Cuman saya lihat ke pohon berarti kan. Nah itu sebenarnya harus agak ke bawah atau ke tengah atau ke mana? Yang penting make sure bahwa di depan itu tidak ada rintangan, jadi jangan sampai nanti Yang penting tersandung atau apa begitu. Jadi dikatakan mata itu miring melihat ke bawah, itu tujuannya itu supaya dia ada sambungan di depan atau tidak. Kalau misalnya memang jalannya itu tidak ada sambungan, boleh saja ada. Lurus ke depan dan tangannya ke bawah begini nggak perlu. Ya tidak perlu, ya boleh saja, boleh juga. Boleh saja. Yang penting itu tidak diayun-ayunkan. Ya. Iya Bang. Tapi nanti saya masih seperti banyak. Ada pertanyaan nanti. Oh tidak ada. Oh. Enggak Bante, untuk hari ini seperti arahan Bante pakai objek yang katakan kita bawa pagi sampai sore, lumayan lebih bisa fokus, lebih berkurang pikiran ngomong yang mengembara lebih jauh berkurang, kepala juga tidak sakit. Sampai kalau paginya sih masih dominan ngantuk nanti, masih dominan ngantuk dan rasa dingin, tapi ngantuknya juga jauh berkurang. Cuma pas sudah semakin siang lebih segar, lebih bisa fokus sampai saya merasa cukup hening. Pikiran melamunnya udah sedikit sekali, lebih fokus gitu. Saya sadari heningnya itu, tapi tiba-tiba saya merasa kok ada sesuatu yang gak enak di dalam batin gitu. Apa yang kayak gitu, kayak ada ngeganjel atau apa gitu. Jadi saya lepas dulu meta bawahannya, saya lihat ke dalam batin, tapi seperti masih di dalam gitu. Apa ini gitu? Enggak apa-apa. Ternyata pas disadari aja. Pas disadari, oh ternyata ada kegelisahan, kekhawatiran yang tapi dia muncul, terus saya sadari sebentar, banyak, balik lagi saya ke objek semula, lanjut. Terus untuk meditasi jalannya lebih baik dari kemarin, lebih bisa fokus, pikiran mengembaranya lebih berkurang. Untuk aktivitas sehari-hari masih seperti biasa, makan disadari, gosok gigi, mandi, berusaha disadari. Itu saja. Hari ini kepalanya masih waktu meditasi meta bawaan enggak Bante, enggak sakit ya. Sakit kepala ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama terlalu fokus sehingga timbul ketegangan di kepala. Pertama, sebab kedua justru sebaliknya, terlalu banyak melamun. Terlalu banyak melamun itu juga bisa bikin sakit kepala. Terus ada tambahan lagi, saya kok. Tapi untuk sementara itu dua dulu. Nanti untuk besok metodenya saya Masih tetap pakai ini aja, pengucapan kata-kata. Ya.
Selamat malam Bante. Bante, kalau saya hari ini meditasi duduk kayaknya sangat sulit. Tahunya dini Bante. Ini pagi-pagi jam 4 itu saya nggak fokus. Tapi untuk sesi yang jam 9 saya cari solusi yang ada matahari Bante untuk menghangatkan badan. Jadi saya keluar yang dekat karena ada jalanan semen. Saya mengaplikasikan meditasi jalan dengan kegiatan sehari-hari saya. Biasanya saya setiap pagi jalan 1 jam. Jadi saya coba mengaplikasikan jalan. Bante kan nggak boleh putar. Sisi satu ke sisi yang lain, saya stop lalu saya jalan lagi. Setelah jalan kira-kira lumayan lama, tiba-tiba saya terbersit di pikiran saya, oh ternyata hidup ini memang harus tahu kapan berjalan, harus mulai dan kapan harus berhenti. Kenapa begitu ya Bante? Ya tiba-tiba kira-kira begitu. Iya, tiba-tiba. Ya lalu setelah itu saya melihat ke dalam diri saya. Mungkin ada saatnya juga saya juga harus sudah mulai harus ada di stop mungkin nanti. Untuk sesi siangnya begitu juga saya mau mulai meditasi duduk, hawanya anginnya masih dingin Bante karena jendela buka ya. Jadi karena di luar sangat lumayan ada matahari, saya mempergunakan kesempatan dan matahari untuk menghangatkan badan sambil meditasi jalan tapi kali ini saya meditasinya berdiri Bante. Lalu saya teringat saya pernah diajarin untuk melakukan pernapasan Bante. Jadi kita katanya manusia ini perlu menghirup oksigen yang banyak dan membuang CO2. Menghirup dalam-dalam, tahan sebentar lalu saya lepas. Apakah boleh begitu Bante? Sesekali boleh sih. Ya, sesekali. Saya lanjut dengan meditasi dulu. Hari ini saya banyak meditasi jalan karena menyesuaikan situasi yang memang agak untuk meditasi kegiatan makan. Saya sudah bisa memperhatikan bulir-bulir nasi, ada labu, ada apel, rasanya saya sudah bisa. Nanti. Ya, termasuk cuci piring ya. Ya, nanti. Cuci piring semuanya. Ya, sudah bisa Bante. Makasih Bante. Malam Bante. Hari ini saya meditasi duduknya lebih fokus ya. Masa panasnya itu semakin panas. Bukannya sudah terlalu panas, saya lepas. Akhirnya dia reda. Itu masih nggak apa-apa. Ya, jadi apa? Mungkin Anda perlu cari titik seimbang di mana itu. Kan biasanya ya panasnya Anda atur. Kalau terlalu fokus panas. Dilepas tidak. Jadi Anda cari titik seimbangnya di mana itu tidak terlalu panas. Terus masih sama Bante. Terima kasih Bante. Ya, maaf Bante. Saya kan kalau di rumah yang saya bilang saya dengan headset itu kan ada yang betul. Kalau yang pakai suara yang ngarahin itu tuh dia itu kayak tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya kalau di sini tuh kita seperti tahan nggak? Atau langsung kayak saya 1, 2, 3, 4 gimana juga? Dirasa ditahan. Emang langsung. Ya.
masih ada 2-3 pertanyaan lagi Bante. Dalam Buddhis sendiri itu maksudnya kalau orang awam mengatakan atau orang umum mengatakan meditasi itu kan kebanyakan katanya mengosongkan pikiran, tapi itu bukan Buddhis. Nah, apakah yang dikatakan orang tersebut boleh kita bantu untuk klarifikasi, begitu? Tunggu dulu, Anda mengatakan kalau pernyataan mengosongkan pikiran itu tidak sesuai dengan Buddhis itu, atau gimana? Bisa diulang? Ya, kira-kira begitu ya? Ya. Tergantung bagaimana kita mempersepsikan istilah pikiran ini. Kalau misalnya kita mengatakan kita meditasi tujuannya itu supaya tidak berpikir, dengan kata lain menghilangkan pikiran, menghilangkan lamunan, saya pikir itu oke. Nah, tidak mungkin itu tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Justru nanti arah kita itu ke arah sana, tidak berpikir. Ya, ada yang mengatakan tidak mungkin orang tidak berpikir, bisa dalam waktu tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu saya tidak berpikir. Memang sekarang kita ini diisi terus oleh pikiran, berpikir. Nah, pelan-pelan kita mengarah ke tidak berpikir. Karena menurut pandangan Buddhis justru banyak kebijaksanaan itu muncul dari tidak berpikir. Karena adanya pikiran itu membuat banyak tidak muncul. Kita mengetahui ada 3 jenis wisdom, ya, kebijaksanaan. Mungkin kalian pernah dengar. Yang pertama namanya Sutta-maya Panna, yaitu kebijaksanaan atau pengetahuan yang kita peroleh dari mendengar ceramah, membaca buku, sekarang menonton video dan lain sebagainya. Ya, itu kita serap pengetahuan atau ilmu dari luar. Itu tataran pertama, tahap pertama. Lalu tahap kedua, supaya kita bisa menyerap, bisa mencerna ilmunya, pengetahuannya itu lebih bagus lagi, atau istilah kerennya itu kita bisa melakukan internalisasi pengetahuan yang dari luar itu. Kita melakukan perenungan terhadap pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku atau mendengar ceramah. Itu istilah kerennya namanya cinta maya. Cinta itu artinya merenung, berpikir. Kemudian tingkat yang ketiga, pengetahuan yang paling tinggi atau kebijaksanaan yang paling tinggi namanya bawana maya panna, yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperoleh dari hasil pengembangan batin atau dari hasil meditasi. Dan pengetahuan seperti ini, pengetahuan yang ketiga ini, tingkat yang ketiga ini, kalau tadi yang pertama, kedua masih ada penalaran, masih bersifat intelektual. Tapi yang ketiga ini sifatnya itu intuitif. Justru tidak boleh berpikir, tidak boleh ada pikiran, tidak boleh ada lamunan. Batin berada dalam kondisi samadhi, baru bisa muncul pengetahuan seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kitab komentar atau dalam sutta juga ada bahwa munculnya pannya karena batin berada dalam kondisi samadhi. Prasyarat munculnya pannya tentu saja maksudnya pannya di sini adalah pannya tataran yang ketiga, tingkat yang ketiga, yaitu
bahwa namayatannya justru itu bisa muncul kalau batin berada dalam samadhi. Batin berada dalam samadhi berarti batin tidak berpikir. Nah, jadi oleh karena itu ya ada benarnya kalau dikatakan bahwa meditasi itu membuang atau yang mengosongkan pikiran kalau ditafsirkan secara demikian. Tapi mengosongkan pikiran tentang kosong ini bisa juga berarti ini ada orang begini, itu dikatakan itu pikirannya kosong. Nah, justru yang dilihat tidak boleh. Nah, itu artinya orang nggak punya sati. Orang nggak punya sati, jadi pandangannya kosong begitu. Sebetulnya dari mata seseorang kita bisa tahu orang punya sati atau tidak. Dari pengalaman saya, ini pandangan saya ya. Belum tentu benar. Jadi dari mata kita bisa lihat seseorang itu punya sati atau tidak. Kalau matanya beku itu menurut saya dia punya sati. Bukan menatap, bukan melotot begitu ke satu objek. Kalau fokus itu saya ini ada satu objek, saya fokus. Ini tidak ada objeknya. Ya, tidak. Tapi memang objeknya itu adalah batin saya sendiri. Objeknya batin saya. Jadi objeknya itu bukan di luar. Ya, jadi apa? Jadi makanya kita perlu hati-hati terhadap istilah kosong itu. Kan memang di dalam agama Buddha ada yang namanya sunya atau sunyata, ya, sunyata kekosongan. Jadi untuk Theravada penafsiran terhadap kekosongan itu biasanya itu ditanya apanya yang kosong. Jadi ada dua penafsiran. Satu adalah kosong dari kotoran batin. Oleh karena itu yang namanya kekosongan itu adalah sebetulnya nibbana, menuju ke nibbana. Lalu bisa juga itu bahwa itu kekosongan itu kosong dari atta, kosong dari atta. Jadi ada dua penafsiran secara tekstuknya. Ada lagi cara yang lain untuk menafsirkan kekosongan ini. Misalnya yang terutama latihan tantra. Biasanya latihan tantra itu biasanya sebelum melakukan visualisasi dia membayangkan dulu dirinya berada di suatu ruang yang kosong, di angkasa yang kosong begitu. Nah, itu cara yang lain untuk menafsirkan yang namanya kekosongan. Ya, itu kira-kira. Oh iya, berarti tujuan satipatthana itu mengarah kepada ke situ maksudnya. Ya. Pikiran kosong. Bukan jangan pakai pikiran yang kosong lah, karena itu bisa ditafsirkan macam-macam. Bahwa nanti tidak berpikir, batin kita itu berada dalam samadhi. Ketika batin berada dalam samadhi, baru bisa melihat lebih jelas yang namanya anicca, dukkha, dan sebetulnya tujuan kita itu melihat anicca, dukkha, dan anatta. Tapi sasaran antaranya itu adalah batin berada dalam samadhi. Karena kalau batin tidak berada dalam samadhi, kita tidak mampu melihat anicca, dukkha secara jelas. Kira-kira begitu. Kalau
misalnya kosong diibaratkan tenang, bukan juga ya Bante? Mau tahu sih. Kosong diibaratkan sebagai tenang. Boleh saja kalau Anda mendefinisikan kekosongan itu adalah ketenangan. Tapi sebenarnya tidak begitu lazim definisi seperti itu. Maksudnya kosong di sini benar-benar kosong gitu. Kayak Apanya yang kosong? pikirannya. Nah, kalau pikirannya kosong, oke, ya. Ya, makanya tergantung bagaimana mendefinisikan kekosongan itu. Jadi makanya di dalam Theravada itu selalu ditanya, apanya yang kosong? Itu sangat penting. Kalau kosong dari kotoran batin, oke. Kalau kosong dari atap itu oke. Tapi kalau kosong yang lain, ya perlu tanya dulu apanya yang kosong. Itu juga bisa ditafsirkan macam-macam. Iya, dari Taoisme. Kita mulai dari isi adalah kosong dulu. Isi, kalau kita lihat hakikatnya, anicca, dukkha, dan anatta. Kosong dari karena dia berubah-ubah terus, lalu tidak ada atap, dan tidak ada inti, sehingga kita bisa katakan itu sebagai kosong. Jadi sehingga dikatakan isi adalah kosong. Lalu kosong adalah isi. Ini macam-macam penafsirannya. Karena ada ini mungkin ada orang ya, jadi misalnya dia latihan dia latihan meditasi. Ya, memang kita harus akui ada yang namanya energi. Jadi untuk bisa terisi dengan energi kita harus kosong. Maksudnya itu apa ya? Seolah-olah itu kita berada di ruang yang kosong, baru nanti energinya itu terisi. Biasanya latihannya seperti itu. Lalu yang lain lagi, misalnya ini saya pernah baca buku dari Thailand. Jadi waktu dia misalnya mau membuat air menjadi beku begitu, itu harus pikirannya harus kosong dulu. Lalu dari pikirannya muncul dia mencipta sesuatu begitu. Jadi sebelum menciptakan sesuatu, sebelum ada isinya harus kosong. Mungkin itu bisa ditafsirkan seperti itu. Ya, tapi saya belum bisa ya, kalau saya belum bisa menciptakan ini. Kalau bisa sih saya menciptakan makanan buat kalian. Kira-kira itu, ya. Itu banyak cara menjelaskannya. Oke. Lanjut lagi Bante. Ini yang terakhir. Mengenai pikiran kosong, berarti orang yang mencapai tingkat kesucian itu rata-rata semuanya sudah kosong pikirannya. Kosong dari lamunan, terutama tingkat tertinggi arahat. Konon ya, arahat itu tidak ada lamunan. Ya, arahat tidak melamun. Tapi kalau dia mau berpikir. Karena kan tidak mungkin kita hidup itu juga tidak berpikir. Ketika kita merencanakan sesuatu, berpikir. Itu berpikir. Nah sekarang sekali yang saya jelaskan perbedaan pikiran, batin, begitu. Karena di kalangan Buddhis di Indonesia seringkali misalnya dengan cipta itu diterjemahkan sebagai apa? Pikiran.
Setelah itu apa lagi? Bukan cetasika, cita sama cetasika beda. Oh, tadi ada yang bilang kesadaran ya, kesadaran. Ya, jadi seringkali di masyarakat cita diterjemahkan sebagai pikiran. Kalau secara ketat di dalam Abhidhamma, cita artinya kesadaran. Kalau bahasa Inggrisnya itu consciousness. Kalau pikiran itu mungkin kita kalau bahasa Inggrisnya itu thinking atau thought, berpikir. Nah, untuk membedakan pikiran dan kesadaran, kita tinggal mengubahnya menjadi kata kerja. Saya memikirkan sesuatu dengan saya menyadari sesuatu, sama tidak? Berbeda, ya, berbeda. Kemudian, ketika saya sedang berpikir, ketika dalam batin saya muncul pikiran dan saya tahu ada pikiran, saya tahu saya sedang berpikir. Nah, yang tahu itu yang disebut sebagai kesadaran. Karena definisi kesadaran, definisi cita di dalam Abhidhamma itu adalah yang mengetahui. Jadi yang mengetahui itulah yang disebut sebagai kesadaran. Saya mengetahui saat ini perasaan saya sedang sedih. Yang tahu itu adalah kesadaran saya. Yang tahu itu adalah cita saya. Saya tahu saya sedang berpikir. Nah, yang tahu itu adalah kesadaran saya. Yang tahu itu adalah cita saya. Cuma hati-hati. Kalau cita di dalam Abhidhamma memang artinya hanya satu, yaitu kesadaran. Tapi di dalam sutta, ya, cita itu justru lebih sering artinya batin. Mungkin kalian pernah dengar jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, lalu sucikan hati dan pikiran. Nah, sebetulnya istilahnya itu bukan sucikan hati dan pikiran. Saccita pariyodapanam. Saccita itu swacita. Pariyodapanam memurnikan atau membersihkan. Jadi bersihkanlah atau murnikanlah cita. Sa itu swa, cita sendiri. Jadi murnikanlah atau bersihkanlah batin sendiri. Jadi cukup sering kata cita itu di dalam sutta itu harusnya diterjemahkan sebagai batin. Ya, jadi cita bisa diartikan sebagai batin, bisa juga sebagai kesadaran. Lantas mungkin ada yang berpikir, ada yang bertanya, kalau begitu pikiran bahasa Balinya apa? Pikiran bahasa Balinya itu vitaka. Mungkin pertanyaan lanjut, vitaka, bukannya vitaka itu salah satu faktor jana? Nah, vitaka itu ada dua macam. Vitaka, ada vitaka yang terarah, berpikir yang secara terarah, ada pikiran vitaka yang tidak terarah. Yang tidak terarah itu lamunan. Vitaka yang terarah itu faktor jana. Jadi oleh karena itu ada salah satu sutta yang namanya judulnya Vitaka Santana Sutta. Dalam sutta tersebut, ya, Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara mengatasi lamunan yang muncul, lamunan yang berkecamuk. Nah, vitaka di dalam sutta ini artinya melamun. Jadi tergantung konteksnya. Jadi kadang vitaka itu bisa berarti pikiran yang terarah, kadang pikiran yang tidak terarah. Kemudian di sutta yang lain lagi, Sang Buddha juga mengatakan vitaka itu adalah waci sangkara. Sangkara di sini artinya aktivitas. Ya, ada kaya sangkara,
dan mano sangkara atau cita sangkara. Mano sangkara kemudian. Jadi kaya sangkara, misalnya pada saat kita sedang meditasi, aktivitas jasmani, pada saat kita bermeditasi, tentu saja kita tidak bergerak, ya, tidak ada gerakan secara tangan, kaki itu. Tapi ada aktivitas jasmani yang lain, yaitu kita bernapas. Sehingga dalam sutta tersebut Samudra mengatakan kaya sangkara itu adalah napas. Lalu waci sangkara, pada saat sedang meditasi tentu saja kita tidak berbicara, tidak ada aktivitas ucapan dan waca dan ucapan, tapi ada ucapan dalam hati. Nah, jadi mitaka itu jadi makanya Samudra mengatakan waci sangkara itu adalah mitaka. Bisa begitu. Coba kalian saat sedang meditasi, misalnya panas hati, kalian ngomong dalam hati, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu kan sebenarnya itu adalah mitaka. Kita mengarahkan batin kita itu ke objeknya, ke napas, ya, dengan dibantu dengan kata-kata. Jadi ya oleh karena itu ya Samudra mengatakan pada saat seseorang sedang bermeditasi, aktivitas ucapannya itu adalah vitaka. Mudah-mudahan penjelasannya tidak membuat kalian bingung, ya. Jadi saya ulangi, kalau kesadaran itu consciousness, cita atau winyana. Winyana juga bisa. Lalu kalau pikiran itu bahasa Balinya, pikiran itu Inggrisnya itu thinking atau thought, bahasa Balinya itu vitaka. Kemudian ada satu lagi, batin. Batin itu adalah lawan kata dari jasmani, lawan kata dari rupa. Bahasa Balinya itu nama. Mungkin kalian sering dengar nama rupa, nama rupa. Nama itu batin, rupa itu jasmani, atau fenomena batin atau fenomena materi. Batin itu pengertiannya sangat luas. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bersifat materi, yang bukan jasmani, itu batin. Jadi dia mencakup, ya, perasaan itu masuk kategori batin, pikiran masuk kategori batin, kesadaran masuk kategori batin. Dan jadi batin itu bahasa Inggrisnya itu mind, bukan mindful, ya, mind, M-I-N-D. Ya, jadi tiga istilah ini ya harus diketahui secara jelas. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan tentang arti kata sati, perhatian, manasikara. Nah, hari ini kita nambah lagi, ya, yaitu pikiran, kesadaran, dan ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan lanjut pertanyaan nomor. Sekarang sudah jam berapa? Ada 20 menit ya. Oh, masih ada 15 menit lah, 15 menit. Ya, silakan. Ini 2 pertanyaan lagi berarti. Jadi pertanyaan tentang persepsi. Saya pernah melakukan meditasi jalan yang tangannya diayun. Jadi sehabis makan memang bolak-balik juga, lalu tangan diayunkan. Itu yang saya dapatkan manfaatnya itu langsung BAB gitu. Kalau yang meditasi jalan yang Bante ajarkan ini kan tangannya nggak boleh diayun. Yang saya dapatkan kaki saya menjadi kuat gitu, rasanya kuat jalan gitu, pengen jalan terus gitu. Apakah persepsi itu benar atau salah Bante?
Coba aja Anda melakukan eksperimen, ya. Anda satu hari tangannya Anda jalan, tapi tangannya meditasi jalan ya, tangannya tidak diayun, ada BAB atau tidak? Tapi sejauh ini lancar sih Bante, kan tiap hari makan pepaya. Oh iya. Dan ini pertanyaan terakhir Bante. Jadi tadi sore itu mata saya kan ini gatal. Jadi saya kasih obat tetesan mata itu sambil baring juga pejamkan mata. Tiba-tiba tuh di telinga saya tuh kayak ada suara trompet gitu. Kenapa ya? Dan maksudnya sebabnya apa ya? Lalu saya terkejut gitu bangun. Di kamar. Tidur kali. Bukan. Saya cuma tetesin. Lalu saya merem. Lama kemudian ada suara trompet satu kali. Besar suaranya. Jadi saya kayak terkejut dan takut, habis itu saya keluar. Soalnya di kamar itu saya sendiri gitu. Oh. Ya. Ya, saya juga tidak tahu. Ya, apa-apa. Ya, berarti itu peringatan bagi Anda, jangan baringnya lama-lama. Ya, nggak tahu juga. Mungkin kebetulan ada rumah. Ya. Ya, bisa jadi mungkin ada yang pakai parfum. Masa dewa pakai parfum? Ya, udah nggak usah banyak ditafsirkan. Ya, ini kok siapa? Beliau menyebut yang agak bau-bau begini langsung ditanggapi yang lain. Ya, secara umum memang dikatakan demikian. Tapi nggak usah terlalu peduli lah. Kalau ada yang bau-bau tidak nyaman, ya udah lakukan pelimpahan jasa. Ya, silakan. Jangan-jangan maksudnya aku selama ini sehari-hari cepet tuh karena emang senang cepet aja gitu. Tidak mindful. Ya, memang dikatakan bahwa sebetulnya kita makin mindful, gerakannya makin lambat. Berarti saya harus selamatkan sih. Tapi tidak sampai sangat lambat. Maksudnya itu lambat secara alamiah dan lambatnya itu bukan seperti robot begitu. Justru lambat tapi gerakan indah, alamiah. Memang dikatakan demikian bahwa makin mindful itu gerakannya itu makin lambat, betul-betul dihayati gitu. Jadi walaupun sebenarnya meditasi jalan itu sebenarnya adalah jalan kita sehari-hari, tapi akan lebih baik kalau saya mindful itu saya melambatkan. Ya. Tapi tentu saja kembali lagi seperti yang kemarin saya katakan, ada sejumlah aktivitas kita mengharuskan kita itu cepat. Jadi ya kalau memang mengharuskan kita cepat, ya cepat. Maaf Bante, saya melihat Miss Evita cocok di negara Hongkong, Korea, Jepang, Bante. Karena sini jalannya cepat. Kalau dapat kita orang asing, contohnya kayak kita gitu. Itu jelas sekali. Terima kasih Bante. Itu ciri khasnya jalan cepat
Ya justru orang sana itu kalau dia orang Indonesia kok jalannya lambat sekali, santai sekali, terlalu santai gitu. Kalau jangan pada saya berusaha biasa, saya cepat banget. Aslinya lebih cepat lagi sebenarnya. Ya, ada lagi? Oke, ya kita tutup dengan melakukan pelimpahan jasa. Besok nggak usah. Ya, kita kembali akan melakukan pelimpahan jasa. Ya, hari ini kita sudah kembali menjalankan 8 sila, mencoba untuk berlatih satipatthana, bermeditasi. Nah, itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita limpahkan ke leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini, makhluk-makhluk yang berada di sekitar tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah dilakukan sejauh ini. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikatani me te sancaba dino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ja Mai hamata pita dayo ditha menja pyadithawa anye matya tawerino sapati thanti lokasmin te bumma jatuyonika panceka jatuwokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukhajiwino kema padang capapontu desa sasi jatang subah. Mari kita namaskar. Araham sama